Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Gofur, yang mana dengan kudrat, rahmat dan iradatnya Allah telah memberikan kepada kita ribu-ribu kenikmatan. Tak lupa salawat beserta tangkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada orang yang telah mendobrak benteng-benteng kejahilian, orang yang telah merangkul akar-akar kemusyrikan, orang yang telah menanamkan biji-biji keimanan, orang yang telah Allah utus ke muka bumi untuk menegakkan kalimatullah la ilaha illallah. Siapa dia? Yakni Nabiuna Muhammad. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita yang selalu merindukan syafaatnya, yang mudah-mudahan mendapatkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang kami hormati, insya Allah dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tema tentang ciri-ciri hamba Allah. Sebagaimana ciri hamba Allah sudah jelas, supaya kita untuk mendapatkan gelar sebagai hamba Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63, 64 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna Ku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih ialah orang yang berjalan di bumi dengan keadaan rendah hati. Dan apabila mereka disapa dengan orang-orang yang bodoh dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk ibadah ke Tuhan mereka
dengan sujud dan berdiri. Sudah jelas dalam ayat tersebut bahwa jalan kita untuk menempuh sebagai hamba yang dicintai Allah sudah jelas. Insya Allah yang akan kami jelaskan, insya Allah yang akan kami simpulkan, yang akan kami perinci setajam sirih. Ciri hamba Allah yang pertama yaitu yamsuna alal ardi hauna, seseorang yang berjalan di muka bumi dengan keadaan rendah hati, bukan rendah diri. Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pergi, ketika beliau datang ke kaum Taif, ketika beliau dilempari oleh mereka, ketika beliau dihina oleh mereka, ketika beliau dicaci maki oleh mereka, ketika beliau dihinakan, dicaci maki, dilempari oleh mereka. Rasulullah di sana menampakkan sifat tadarrunya, di sana Rasulullah menampakkan sifat rendah hatinya. Kita bayangkan Rasulullah yang sudah Allah cap akan masuk surga, yang sudah Allah cap akan menjadi orang yang akan pertama membuka pintu surga, tapi Rasulullah menciptakan sifat tadarrunya di sana. Di sana Rasulullah sangat bersabar. Di sana Rasulullah melihat situasi di sana. Ketika malaikat Jibril datang, "Ya Muhammad, haruskah aku melemparkan, haruskah aku mengangkat gunung Uhud dan melemparkan kepada mereka supaya mereka binasa, supaya mereka mati?" Tapi apa yang Rasulullah ucapkan? Rasulullah malah mendoakan mereka. Ciri yang pertama seorang yang berjalan di muka bumi dengan keadaan rendah, dengan keadaan dirinya itu merasa rendah di hadapan Allah, dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, dirinya merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah. Ciri hamba Allah yang kedua yaitu waladina wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh menghina mereka, apabila orang-orang bodoh mencaci mereka, maka orang-orang mukmin, maka sahabat-sahabat hamba Allah, mereka mengucapkan salam. Ingat ketika Rasulullah dicaci maki, Rasulullah mendoakan mereka. Tapi beda dengan kita, apabila kita dicaci maki, apabila kita dibenci, kita malah mendoakan yang buruk pada mereka. Betul? Beda dengan Rasulullah. Rasulullah ketika dicaci, beliau sabar. Ketika beliau dilempari, beliau sabar. Ingat ketika Rasulullah datang kepada kaum Taif, apa yang kaum Taif lakukan? Apa? Mereka melempari Rasulullah, mereka mengusir Rasulullah. Tidak sopan, tidak mengerti. Tapi apa kata Rasulullah? Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka ialah kaum-kaum yang tidak paham. Itu ciri hamba Allah yang kedua. Ciri hamba Allah yang ketiga ialah waladina yabituna rabbihim sujadan wa qiyam. Orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah, orang-orang yang menghabiskan sepertiga malamnya hanya untuk Allah, orang-orang yang menghabiskan waktu sholatnya hanya untuk Allah, orang-orang yang menghabiskan waktu ibadahnya untuk Allah, orang-orang yang menghabiskan waktu sujudnya hanya untuk Allah. Itulah sifat hamba-hamba Allah. Karena apa? Karena kita harus banyak mengingat Allah. Kita lihat contoh-contoh terdahulu, kita lihat contoh-contoh terbelakang. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang-orang beriman ialah orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka sehat, mereka ingat kepada Allah. Wa qu'udan, dan dalam keadaan mereka duduk, dalam keadaan mereka sakit, mereka ingat kepada Allah. Wala junubihim, mereka sakit lalu mereka berbaring, mereka ingat kepada Allah. Itulah sifat hamba Allah. Kita harus banyak mengingat Allah. Karena apa? Karena ketika kita banyak mengingat Allah, di sanalah hati kita akan tenang. Dzikrullahi dawaun wa dzikrun nasi da'un. Mengingat Allah ialah obat, dan mengingat manusia ialah penyakit. Kita harus banyak mengingat Allah. Allah, 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 ya Allah. Ciri hamba Allah yang keempat yaitu walladzina qalu rabbana asrif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha
sa'at mustaqarran muqama. Yaitu orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana ya Tuhan kami isrif anna, jauhkanlah kami semua, jauhkanlah dari kami semua adab jahannam, dari adab siksa neraka jahannam. Inna adabaha, karena sesungguhnya adab neraka jahannam karena goroma. Inna saat mustaqarra wa muqama, karena sesungguhnya neraka jahanam ialah tempat atau perkampungan yang paling tidak disukai, yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling. Itu kita harus ingat. Ciri hamba Allah yang kelima yaitu walladzina idza anfaqu lam yusriku walam yusriku. Orang-orang yang apabila mereka menginfakkan harta mereka, mereka tidak berlebihan dan kikir terhadap apa yang sudah mereka infakkan. Kita lihat Sayyidina Umar, kita lihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, ketika Rasulullah memerintahkan ke mereka, wahai sahabat, berkumpul, kita hari ini akan perang. Sayyidina Umar di sana bergegas, Sayyidina Abu Bakar bergegas, berlomba-lomba. Mereka menyimpangkan harta-harta mereka. Mereka menyimpangkan sebanyak-banyak harta mereka dengan kemampuan-kemampuan mereka. Mereka tidak berlebihan, mereka tidak kikir. Dalam arti mereka melakukan sesuatu dengan kemampuannya sendiri. Nomor ke-6 dari ibadur rahman yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah, orang-orang yang tidak musyrik terhadap Allah, orang-orang yang tidak menyekutuai Allah, orang-orang yang tidak menduakan Allah. Mereka orang-orang yang tidak musyrik terhadap Allah. Mereka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Mereka beribadah hanya untuk Allah. Itulah sifat-sifat ibadur rahman. Mungkin bagi kita harus menjadi teladan, mungkin bagi kita harus mencontoh terhadap sikap-sikap ibadur rahman di atas. Karena apa? Karena di belakang sana banyak ciri-ciri ibroh menjadi pelajaran untuk kita semua. Ditarik kesimpulan terhadap apa yang sudah kami sampaikan, terhadap apa yang sudah kami rinci. Seketika kita ingin disebut hamba Allah, maka kita akan diuji dengan yang namanya rintangan, cobaan, godaan. Maka hamba Allah akan siap semua. Oleh karena itu, marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Marilah kita menjauhi maksiat supaya kita mendapatkan gelar ibadah rahman. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.